Baik, para anggota Club GP sekalian dan para peserta acara Club GP Market Review malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sangat gembira bisa berkumpul lagi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di dalam acara rutin di Club GP, yaitu ulasan awal minggu, yang pada dasarnya ingin kita membahas kira-kira bagaimana kita mengantisipasi, kalau istilahnya Pak Angelo, bukan memprediksi tapi mengantisipasi kira-kira bagaimana keadaan market baik dalam jangka panjang minggu depan maupun dalam jangka pendek minggu depan maupun dalam jangka panjang, misalnya semester kedua yang akan datang, yang sedang kita jalani sekarang ini. Seperti diketahui bahwa market masih sangat fluktuatif ya. Isu-isu yang berkaitan, meskipun isu ini sudah klise, akan tetapi tetap masih valid. Apakah itu isu trade war, apalagi didorong oleh usaha-usaha dari Trump untuk meningkatkan ratingnya di pemilu Amerika yang akan datang pada bulan November. Tindakan demi tindakan yang kadang-kadang di luar dugaan kita dia lakukan. Isu-isu lainnya adalah terutama yang berkaitan dengan isu yang hampir dihadapi oleh semua negara, yaitu isu COVID. Isu COVID ini di beberapa negara bukan menurun, bahkan meningkat. Kecuali beberapa negara yang tertentu yang tetap bisa menahan, malah hampir dapat dikatakan COVID hampir tidak masuk ke negaranya atau sangat sedikit. Kita sebut saja di ASEAN, kita melihat Vietnam, negara-negara sekitar Thailand, itu sangat sedikit sekali yang terpapar COVID. Kita tidak mengetahui mereka sampai bisa istilahnya mengendalikan COVID demikian rupa bagusnya. Walaupun demikian, dari segi pasar, meskipun mereka di dalam negerinya tidak terpapar terlalu parah seperti negara-negara lainnya, toh mereka pun terkena akibat dari perkembangan global yang disebabkan oleh COVID. Selanjutnya, market juga sangat didorong oleh adanya isu-isu apakah vaksin akan segera ditemukan atau tidak, bukan ditemukan, akan segera di-launch oleh Amerika, terutama dan negara-negara lain. Meskipun kita melihat di Rusia misalnya sudah diedarkan di rakyatnya semenjak bulan Agustus yang lalu. Dan saya baca di Google ya, ada laporan yang mengatakan di Rusia hasilnya cukup berhasil. Meskipun dipandang sebelah mata baik oleh WHO, oleh negara-negara, terutama negara barat, yang biasa iri hati ya, mereka selalu ingin duluan, tidak ingin didahului oleh negara-negara lain. Even China pun yang telah memperoleh vaksin duluan tidak dianggap sebelah mata. Sementara itu kita melihat juga Trump tidak percaya lagi pada WHO karena katanya WHO selalu berkiblat kepada China. Nah, isu-isu semacam ini membuat market sangat fluktuatif. Walaupun demikian, sekarang negara-negara itu tidak tinggal diam. Di samping pembatasan-pembatasan yang diusahakan untuk mencegah menyebarnya atau bertambahnya jumlah yang terpapar. Maaf, saya mute dulu semuanya. Ya, jumlah yang terpapar ya.
mereka pun berusaha untuk menyeimbangkan keadaan ini dengan agar ekonomi tetap berjalan. Oleh karena itu, pelonggaran-pelonggaran meskipun dengan segala implikasinya, yaitu jumlah yang meningkat daripada yang terpapar, itu dilakukan agar ekonomi berjalan. Demikian juga stimulus demi stimulus diberikan hampir oleh seluruh negara untuk meningkatkan ekonomi. Walaupun demikian, kita lihat aja yang akhirnya adalah tercermin di dalam pergerakan indeks harga saham. Karena seperti yang kita pelajari di dalam Dow teori misalnya, bahwa apapun yang dilakukan oleh negara-negara atau pasar atau masyarakat itu telah tercermin di dalam chart. Hal ini terutama tercermin di dalam indeks bursa, ya, pergerakan indeks bursa negara-negara yang bersangkutan. Tinggal sekarang melihat kita time frame-nya, apakah melihat indeks jangka pendek atau indeks jangka panjang. Market yang sangat fluktuatif, kalau dilihat dari segi positifnya, tentunya ini memberikan suatu kesempatan atau peluang yang sangat besar, terutama bagi para trader. Trader memperoleh keuntungan adalah dari naik turunnya harga, fluktuatif, volatile. Tanpa itu, AMTA nggak akan ada yang beli, Pak Angelo ya. Jadi, nah di sini kita lihat, untung ada AMTA, untung ada Stockbit, untung ada Orbit, Stockbot, untung ada Orbit, yang justru telah disiapkan untuk mengantisipasi, untuk membantu para trader menghadapi market yang sangat fluktuatif dengan memberikan fasilitas-fasilitas buy alert yang real time, ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para trader. Walaupun demikian, saya sangat menyarankan sebagai pelaku pasar yang sudah cukup lama, ya, tapi saya kira Pak Angelo lebih lama lagi. Pak Angelo tahun 90-an sudah menjadi pelaku pasar, dengan di mana Bumi Anyar, di mana Pak Angelo menjadi salah satu eksekutifnya, sudah menjadi salah satu, bukan salah satu lagi, satu-satunya metastock dealer di Indonesia, ya, yang telah memperkenalkan metastock semenjak akhir tahun 90-an. Jadi sebenarnya Pak Angelo ini lebih dulu daripada saya, meskipun lebih muda. Gitu. Nah, kembali kepada fluktuasi, alangkah baiknya bagi trader itu bisa memanfaatkan momen-momen fluktuasi ini menjadi suatu peluang. Sedangkan bagi para investor, kemarin baru saja kita mengadakan pelatihan di Ciklap TV, pelatihan mengenai Elliott Wave, di mana Elliott Wave ini adalah suatu salah satu bagian dari atau keluarga dari instrumen analisa teknikal untuk bisa mengantisipasi kemana kira-kira pasar akan bergerak di intraday, di harian, di mingguan, maupun di jangka waktu yang lebih panjang lagi. Saya kira ada kemarin ini sekitar 29 orang yang saya lihat mengikuti pelatihan dari B-Trade, ya, dari Pak Wijan Pontus, yang sebentar lagi juga beliau akan mendapatkan kandidat sebagai Certified Elliott Wave Technician di Indonesia, yang dikeluarkan oleh elliottwave.com. Ya.
Nah, seperti halnya waktu-waktu yang lalu, saya pertama-tama sebelum Pak Angelo menyampaikan analisanya atau rekomendasi-rekomendasinya mengenai kira-kira saham-saham apa saja yang menurut AMTA atau menurut Pak Angelo dengan cara lain dapat dilihat atau menjadi watchlist pada minggu-minggu yang akan datang. Pada minggu yang akan datang, ya. Dan di samping itu, seperti biasanya juga Pak Angelo bersedia untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai saham-saham apa saja yang akan ditanyakan ke Pak Angelo, dan mungkin beliau akan menjawabnya berdasarkan apa yang dia lihat di AMTA. Jadi dalam trading kita selalu mengatakan trader harus trading berdasarkan what you see, ya, not what you think. Jangan apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda lihat. Anda lihat di mana? Di chart. Anda lihat di mana? Di AMTA, di stock plot, di orbit yang telah kita presentasikan bersama dalam pertemuan ini. Baik, sebelum kita meningkat kepada acara Pak Angelo, lagi-lagi saya mohon karena biasanya yang bertanya banyak sekali, alangkah baiknya nanti satu orang dikasih jatah satu pertanyaan saja ya untuk disediakan kepada Pak Angelo. Dan kalau ada saham yang sama sudah ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya, tentunya ini lebih baik Anda segera hapus ya, tanyakan lagi saham yang lain. Akan tetapi jangan sampai ada peserta yang di kolom chat itu sampai 5-6 saham dia tanyakan apakah memang dia akan beli 5-6 saham besok gitu. Saya sendiri tidak mengerti itu. Coba Anda perhatikan sehari watchlist Anda, apa yang kira-kira Anda lihat saham yang paling prospektif besok. Dan lihat dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebelumnya, sehingga saham yang sama jangan ditanyakan 2 kali begitu. Perkenankan saya share screen dulu untuk memperlihatkan analisa saya mengenai kemana kira-kira IHSG akan bergerak, kita antisipasi di dalam 1 minggu yang akan datang. Share screen nampak ya Pak Angelo? Halo Pak. Yang rupanya jumlah partisipan sekarang maksimal 100 ya. Kenapa? Yang itu belum di-extend. Udah nggak bisa naik lagi dari 100 yang. Tapi ya udah limit. Di YouTube ada kok. Oh ya, nanti bisa lihat di Facebook ya, Facebook. Dia di Facebook ada. Oh, maaf nih, sebetulnya Ya, okay. sudah di-extend juga sih mulai hari ini. Untuk 500 orang kok. Oh, belum aktif kali. Sudah. Iya, belum aktif kayaknya. Sudah aktif ya tanggal 5 sampai. Ini 100 sudah mentok pada nanya di grup. Oh. Ditanya. Ya. Atau mungkin saya pindah dulu ke tempat yang lain ya. Saya jadikan host Suratman yang satunya lagi. Coba saya pindahkan ke sana ya. Angelo. Oh ya, oke yang. Oke. Jadi saya bikin host ya, yang. Suratman yang satunya tadinya ini. Coba dicek nanti. Nah, saya pindah ke komputer yang satunya. Di situ juga masih 500 orang kok. Oh. Sudah kelihatan? Bisa pindah ke host yang lain?
Yang mesti bikin meeting baru yang dari host yang ini, yang 500. Yang mana? Yang pakai sekarang nih. Ini masih Atau semuanya yang masih 500 orang kok. Saya lihat di itunya. Ini udah mentok nih 100 nih partisipannya. Halo Angelo. Ya, yang. Halo. Halo, yang. Yang mesti bikin meeting baru kayaknya yang 500. Sebentar ya. Halo. Halo. Halo, yang. Saya cek sekali, malah kemarin baru saya upgrade $49 untuk 500 orang. Oh. Tanggal 5 Iya, kemarin. tapi Coba. Ya udah yang jadi Angelo kan masih ada di sana ya, masih co-host ya. Halo. Masih. Jadi Angelo bisa lanjutkan dulu ya sebagai Masih co-host. yang. Meskipun ini saya leave. Oh ya. Ini saya leave dulu. Oke. Saya bikin. Nanti kalau kalau meeting baru di yang 500 ya, sambil saya lanjut di sini ya. Nah, dilanjutkan mungkin dengan rekomendasi saham atau ulasan saham mengenai IHSG aja dulu. Ya. Oke. Nanti yang bikinnya di host yang satu lagi, linknya ke YouTube Live, yang jangan ke Facebook biar nggak tumpang tindih. Oke. Ya. Oke, yang. Ya. Saya stop dulu. Saya share screen ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang bisa kita pahami dari market dalam minggu ke depan ini ya, seminggu ke depan. Sudah kelihatan ini saya ya, share screen chartnya ya. Belum kelihatan. Oke, sip. Makasih. Nah, saya mau share mengenai market ya, IHSG. Ini kita harus hati-hati. Kita sudah lihat bahwa memang ada bottom fishing ya di ininya. Nah, waktu dia koreksi di tanggal berapa nih? 31, memang ada bottom fishing sehingga dia rebound. Tapi tidak sampai menembus resisten dari big player untuk membuat MMR yang bergerak naik. Harga koreksi lagi, dan kita perhatikan tidak sampai 5 hari ya. Kita ingat parameter 5 hari itu cukup penting ya untuk melihat kemana kecenderungan arah harga. Nah, belum sampai 5 hari dia bentuk lagi bottom fishing yang lebih rendah daripada bottom fishing yang sebelumnya. Meskipun bisa jadi ada rebound lagi dari bottom fishing ini, tapi ini sebetulnya pengingat bagi kita untuk hati-hati. Harga sudah sempat tembus ke supportnya di 5233. Tapi dia rebound lagi sedikit di atas itu sehingga MMR-nya flat lagi. Sebetulnya ini kesempatan untuk kita cuci gudang dulu. Jadi hari Senin mungkin kita bagusnya cuci gudang dulu nih. Kita baru akan
berani masuk lagi kalau dia sudah bergerak ke atas naik resisten ini ya, MMR ini ya. Pada waktu hari Senin dia rebound dikit, kesempatan kita mungkin cuci gudang. Kenapa? Karena ya dia sudah sempat tembus nih, cukup jauh tembusnya. Dan tidak ada volume atau nilai transaksi yang besar masuk yang mencerminkan kekuatan perlawanan arah indeks yang turun ya. Kita ingat kalau di pengenalan bandarologi saya yang bukan AMTA bandarologi for Android ya, tapi pengenalan bandarologi, rumus dari bandarologi price action dengan volume adalah kalau volumenya lebih kecil, lalu harga turun, jadi volume turun, harga turun, itu berarti bearish ya. Nah ini kita lihat nih, di sini tinggi ya, tinggi, lalu dia, sebentar. Di sini tinggi ya, lalu dia rebound, tapi reboundnya tidak konfirmasi naik ke atas candle yang ini. Jadi ini kita perlu hati-hati. Kemudian waktu dia turun lagi di sini, volumenya lebih kecil ya. Nah ini bahaya nih. Jadi bagus Senin kita sangat selektif kalau kita masih mau trading di hari Senin ya. Kita pilih saham-saham yang benar-benar, nanti kita akan lihat nih di saham individualnya, mana kelihatannya kita juga harus ikutan hati-hati karena mirip-mirip dengan market ya. Mana yang kelihatannya sudah lebih, masih lebih aman ya. Oke, kita mulai ya ke pertanyaan Bapak Ibu di mulai dari Pak Hadi ya. Pak Hadi menanyakan INKP. Nah, INKP memang ya big player sudah jualan. Ya kita bagusnya jangan ini ya, jangan lakukan apa-apa. Karena kalau satu kelompok black player sudah confirm jualan, itu akan ngaruh ke harga. Karena ini sudah kategori bandar, kategori black player. Apalagi kita bisa melihat di sini ada volume gede dengan candle harga di sini dan harga sekarang sudah di bawah ini. Berarti ini sudah mewakili akumulasi penjualan yang terjadi di sini ya. Lebih besar daripada ini. Sehingga dia tembus nih candle ini, support dari candle ini. Jadi NKP jangan dulu ya. Berikutnya keras dari Pak Norman. Nah, keras ini memang dia ada rebound tapi nggak tertangkap ya bahwa ini rebound yang membuat big player itu memang mau buy and hold ya. Kita lihat juga volumenya nggak terlalu besar. Malah yang besar di sini adalah selling pressure-nya nih waktu di sini. Di sini pasti banyak yang nyangkut ya, nggak mungkin nggak. Karena dimanfaatkan big player untuk jualan. Pada waktu dia naik kencang ke atas pasti retail banyak ikutan. Ah itulah dimanfaatkan big player untuk jualan. Jadi untuk keras juga jangan, masih berbahaya ya. Ini selling pressure-nya besar sekali nih. Oke, berikutnya PTPP. Sama ya, PTPP sudah confirm jualan ya. Kita jangan liatin dulu. Kita skip. Berikutnya BRIS. Nah, BRIS ini mungkin satu-satunya masih bisa bertahan ya, meskipun dia sudah expire. Bagi yang karakter tradingnya buy and hold ya beli, lalu ditahan lama, ini masih bisa hold aja BRIS-nya sampai ada salah satu dari MMR ini bergerak turun ya, atau jualan baru kita jualan. Sejak dia mulai uptrend nih, di tanggal berapa nih, pertengahan Juni ya, ini nggak ada kan MMR-nya yang turun ya, nggak ada, dia naik terus nih. Nah, memang hold bagi yang suka beli jangka panjang. Tapi bagi yang trading agresif, harusnya jualan ini paling lambat ya Senin, karena sudah 2 hari dari bottom fishing di sini ya, 1, 2. Nah, harusnya besok sudah jualan. Nanti tunggu muncul lagi bottom fishing. Atau kalau MMR bergerak naik ya. Bisa saja di market yang lagi kurang bagus ada saham yang big player-nya beli ya, confirm buy and hold. Jadi beres dipantau nih, bagi yang buy and hold silakan hold. Tapi bagi yang agresif jangka pendek besok sudah harus pertimbangkan jualannya, kecuali kalau MMR-nya naik. Oke, berikutnya dari Bu Yulia TBIG. Nah ini waktu tanggal
31 Agustus ini big player-nya memang biarkan harga tembus resistance sehingga candle dari merah menjadi biru, itu namanya entry ya, indikasi awal uptrend, tapi tidak ada konfirmasi buy and hold dari big player-nya. Jadi kalau ini terjadi kita tidak akan hold ya, kita akan ikutan jualan bagi yang trading agresif, tapi bagi yang karakter jangka panjang boleh di hold sampai MMA-nya turun. Oke, yang ditunggu adalah bottom fishing atau buy and weakness. Nah, untuk hari Jumat kemarin memang harga kena di support. Bagi yang memantau pada waktu itu pasti sudah beli ya di sekitar 12.50 ya, di sekitar situ belinya. Lalu jualnya nanti di hari Selasa ya. Bagi yang belum masuk ya jangan dulu karena ini reboundnya sudah cukup jauh ke atas ya. Jadi ini hanya khusus bagi yang sudah masuk di hari Jumat, jual hari Selasa. Oke, berikutnya Java dari Bumaya. Java juga sudah expire nih. Kita hanya tunggu bottom fishing dan memang hari Jumat muncul bottom fishing yang sudah beli di sekitar 11.50 ya. Boleh di hold sampai jualnya hari Selasa. Tapi yang belum beli jangan dulu karena ini harga sudah naik ke atas. Oke, itu untuk Java. Berikutnya HMSP. Ya, ini juga masih jangan ya, masih terus jualannya. Kita skip BBCA. Ini 1, 2, 3. Khusus BBCA ada kesempatan 2 hari, berarti sampai Selasa ya. Bagi harga untuk ditarik ke atas oleh big player dan kebetulan juga ada bottom fishing. Maka Selasa adalah terakhir nih. Kita sudah harus jualan bagi yang bottom fishing. Bagi yang sudah beli lama juga jualannya harus Selasa kecuali kalau MMR-nya naik lagi ya. Tapi kemungkinan sih enggak nih. Melihat marketnya kelihatannya ada peluang untuk masuk ke downtrend. Kelihatannya ini bakal selesai nih hari Selasa ya. Oke, itu untuk BBCA. KLBF. KLBF sudah lama expired, jadi hanya kita bermain bottom fishing di support resistance, tapi dengan trading range sekecil ini kelihatannya nggak terlalu besar profitnya. Jadi mungkin kita tunggu aja dulu untuk KLBF ya. Sampai ada kenaikan dari MMR ya. Berikutnya LPPF. Ini juga jangan dulu ya, bandar masih pada jualan ya. Kelihatannya makin banyak ya saham-saham yang sudah kelihatan berkurang gairah bandarnya. Jadi kelihatannya kita juga harus ikutin. Kalau bandarnya sudah mulai mundur, kita juga harus ikut mundur. Telkom juga belum nih. Meskipun ada rebound, ini kita anggap jebakan Batman. Pasti banyak yang ngejebak juga tuh. Berikutnya Tower. Tower juga jangan ya. Ini kita anggap jebakan Batman kecuali kalau ada yang bisa nangkap nih. Rebound trading 2 hari ya. Di Amta nggak ketangkap. Berikutnya UNTR. Nah, UNTR yang kita tunggu adalah bottom fishing atau buy and weakness di support dan kelihatannya belum ya. Tunggu sampai dia turun ke 22.500 atau di atasnya dikit, baru kita beli, lalu kita jualan 2 hari kemudian ya. Itu untuk UNTR. Trading range 12%, jadi mungkin masih bisa lah peluang profit sekitar 2% dalam 2 hari ya. Oke. Habis UNTR, BRPT. BRPT juga jangan ya, semua sudah jualan. GGRM ini sudah beberapa kali ya GGRM, HMSP dikaitkan dengan cukai ya, entah naik atau turun, nggak terlalu ngaruh ya dengan ininya, chartnya. Kalau bandar memang lagi beli ya dia pasti sudah beli. Kalau memang searah dengan arah beritanya, biasanya sudah duluan di chartnya. Nanti begitu sudah selesai penurunan karena mungkin cukainya naik mahal, ya baru mulai rebound. Nah itu kelihatan juga di chartnya. Tapi kita lihat aja GGR memang sudah jualan ya. Semua kelompok big player sudah jualan. Di 27 Agustus. Nah saya nggak tahu isu cukainya apa nih, naik atau turun nih.
Tinggal dibandingkan aja. Kita ikutin aja bandarnya. Yang jelas dia jualannya gede banget nih di sini. Sudah dimulai dari sekitar sini nih. Ini confirmnya berarti yang ditembus adalah ini nih. Ini nih. Dia sudah mulai jualan. Tapi mulai jualan besarnya besoknya nih. Jadi jangan dulu ya GGRM. Berikutnya PNLF. Ini sudah expired juga dan memang tidak ada aksi buy and hold, dia hanya one day trading besar di sini ya di tanggal 13. Jadi yang ditunggu memang hanya bottom fishing dan kelihatannya cukup bagus bottom fishingnya bekerja ya. Di sini mungkin yang kurang bagus. Nah, hari Senin besok nih sudah harus jualan nih dari bottom fishing terakhir. Setelah itu kita tunggu sampai muncul bottom fishing lagi. Oke, berikutnya TKIM. TKIM, nah ini dia tidak ada konfirmasi MMA turun, tapi memang dia sudah ada di bawah support, cuman karena memang belum memenuhi 1%-nya, maka ini masih biru ya. Tapi kita sudah bisa lihat sih pada waktunya ini akan ditembus. Jadi mungkin TKIM bagi yang sudah punya kesempatan ya sebelum waktu dia rebound ke atas ini untuk jualan, dan Senin adalah kesempatan terakhir. Jadi TKIM jangan dulu. MMA untuk naik juga masih jauh sekali ya. Jangan. Berikutnya Dawit. Nah, Dawit confirm ya 3 kelompok jualan, jadi jangan. Selling price-nya juga besar sekali nih. Oke, berikutnya LSIP. Nah, LSIP dia one day trading ya di sini. Wajar kalau besoknya ada one day trading lagi, bahkan langsung ditarik turun ya. Harusnya sudah ikut jualan pasti dengan cut loss sedikit di sini. Kalau di sini pasti bisa dapat profit ya. Nah, setelah itu kita jangan ikutan lagi kecuali ada bottom fishing ya. Dan itu pun durasinya hanya 2 hari. Mengingat marketnya kurang oke. Oke, berikutnya Telkom sudah tadi ya, UNVR. Tadi sampai di UNVR, baru saya menjelaskan. Nah, ini masih ada 5 hari lagi nih kesempatan big player untuk tarik harga ke atas. UNVR agak pengecualian ya, meskipun dia koreksi, kesempatan kita untuk bisa beli lebih murah itu sebetulnya lebih bagus ya. Jadi silahkan. Misalnya mungkin mau pakai strategi yang sering saya lakukan nih, kalau harga sudah naik cukup jauh tapi MMA-nya menunjukkan ini buy and hold ya. Saya beli di open 50%, lalu waktu koreksi saya beli lagi 50%. Jadi ini untuk antisipasi kalau harga nggak koreksi tapi langsung terbang, saya udah keburu beli ya 50%. Tapi kalau dia koreksi ya saya bisa tambah barang lagi. Itu contoh aja. Yang lain bisa pakai strategi yang berbeda ya. Yang jelas UNVR oke, masih ada 5 hari untuk ditarik. Mudah-mudahan ada bottom fishing ya. Oke, berikutnya dari chat yang sekarang, yang pertama Pak Heri menanyakan Adro. Nah, Adro 1, 2, 3, 4. Nah, Senin ini perang bandarnya berakhir ya. Jadi kita bisa memanfaatkan pengaruh yang ini, yang beli di tanggal buy and hold di tanggal 1 September. Cuman kita belinya ini kan harga sudah naik nih. Kita kalau mau beli tunggu sampai MMA naik dulu. Jadi perang bandar sudah oke. Jadi kalau MMA naik no problem. Atau kalau dia turun muncul bottom fishing baru kita beli ya. Jadi boleh diperhatikan nih untuk Adro, jangan langsung beli, tunggu 2 kemungkinan tadi. Berikutnya Harum. Nah, Harum 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi kesempatan ditarik ke atas. Demand power oke banget. Kelihatannya ini satu-satunya saham nih yang masih bergairah nih bandarnya ya. Jadi silahkan bagi yang mau ikutan besok Senin. Kalau misalnya Senin naik lagi, lebih bisa di hold lagi ya. Kalau enggak, ya hari Selasa sudah harus 1, 2. Hari Rabu sudah harus jualan ya, paling lambat. Demand power-nya oke banget. Belum kelihatan big player-nya jualan nih. Jadi boleh silahkan yang mau langsung ikutan.
untuk Harum. BBNI dari Bu Sinta. Nah, ini ada satu kelompok big player. Baru beli, oke, bagus. Masih ada 4 hari lagi kesempatan naik. Jadi yang mau ikutan langsung boleh, silakan nih. BBNI. Trading days 12% ya, lumayan ya. Lumayan. Oke, berikutnya IMJS. MJS Pak Santoso. Ya. Ini apa bottom fishing yang di sini kelihatannya nggak bekerja bagus ya. Tapi kita berharap yang terakhir yang di sini bekerja bagus. Berarti yang sudah bottom fishing di situ Senin sudah harus jualan. Setelah itu tunggu bottom fishing lagi. Jadi bagi yang belum ambil jangan dulu ya. Tunggu sampai ada bottom fishing lagi. Oke, itu untuk IMJS dari Pak Bima BBRI. Ini bottom fishing hari Jumat, berarti jual hari Selasa ya. Ini demand power juga masih oke. Hanya saja entah kenapa big player-nya menahan diri ya untuk tarik harga ke atas lagi. Seraya belum ada tanda-tanda dia jualan. Jadi oke, silahkan. Kalau harga hari Senin nggak jauh-jauh dari 3550, silahkan ikutan untuk jualnya hari Selasa. Oke, BBRI. Medco. Medco masih ada 3 hari lagi ya. Bagi big player tarik harga ke atas. Demand power masih oke. Bottom fishing juga bekerja oke. Jadi silahkan nih yang mau memanfaatkan karena masih ada 3 hari lagi. Kalau dalam 3 hari ini naik lagi, ya hold saja. Jangan dijual. Oke. Ini untuk Medco. Berikutnya PTBA dari Pak Rizal. Ini juga sama, masih 3 hari lagi ya. Baru 2 hari sejak dia buy and hold. Masih 3 hari, silahkan yang mau ikutan. Tradingnya juga sama dengan yang sebelumnya, 12% dengan Medco. Oke, berikutnya PTB sudah kayak tadi ya. Ini PTB ya. Berikutnya Agro. Nah, Agro kita hanya tunggu bottom fishing karena MMR nggak naik. Kecuali kalau hari Senin MMR naik baru kita ikutan. Demand power masih oke juga, tapi ada kekhawatiran di sini dia nanti akumulasi distribusi penjualan ya. Akumulasi penjualan, dia mungkin distribusi di sini. Jadi kita tunggu saja sampai bottom fishing baru masuk atau MMR naik baru kita ikutan juga. Tapi trading di sini menggiurkan nih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. 18% boleh dipantau nih. Berikutnya ASI dari Pak Pramana. Wah. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan juga kalau ada exit tapi kok MMR-nya flat. Apa maknanya nih? Berarti dia akan rebound dan dalam waktu 5 hari akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, harga ditarik lagi uptrend. Kemungkinan kedua, kalau sudah lewat 5 hari, lanjut ke bearish ya. Maka kalau ini terjadi, sebetulnya kesempatan beli yang ada di hari ini. Di hari Jumat nih. Lalu dalam 5 hari, kalau dia uptrend lagi ya hold. Tapi kalau dalam 5 hari nggak uptrend, jual. Itu berarti level yang bertoleransi oleh big player untuk loss mungkinnya. Tapi dari technical itu adalah technical rebound-nya. Kesempatan kita untuk jualan selama masa technical rebound. Di mana dia masuk ke bearish. Jadi silakan nih dipantau bagi yang sudah beli atau kalau yang lagi sedang punya barang, ya tunggu 5 hari. 5 hari nggak kemana-mana, harus jualan. Oke, itu Astra. Berikutnya BJBR. BJBR hari Kamis bottom fishing berarti jual hari Senin. Sudah harus jualan. Kecuali kalau muncul bottom fishing lagi. Atau kalau harga masih dekat-dekat 1020 di atas dikit boleh Senin beli ya. Lalu jualnya berarti hari Rabu ya. Kalau harga masih dekat-dekat supportnya. Kan itu berarti bottom fishing. Lain dari itu jangan dulu karena resisten big player-nya masih jauh ya di atas ini ya.
Ini dia ada di bawah yang tercantum di sini karena dia ngambil dari candle yang lain resistennya, candle yang ini nih. Jadi ini berlaku sementara ya, sementara. Tapi besok mungkin akan balik lagi ke atas berlaku yang ini. Karena ini sudah terlalu jauh dari resisten yang ini. Jadi ambil resisten yang terdekat. Oke, itu BJBR. Berikutnya UNVR sudah, IPTV. IPTV juga jangannya selling pressure-nya besar sekali. Bulan lalu confirm ya. Kita skip saja. ASA. ASA, Mr. Harry. Nah, ini juga semua udah jualan ya. Ini kemungkinan besar jebakan Batman nih. Jadi jangan dulu deh. Kita pilih yang lain, Pak Harry. SMBR. SMBR udah ya tadi ya. Nah, skip. Pegas. Pegas ada 3 hari lagi ya kesempatan big player. Oh ini juga sudah kayak tadi. Berarti yang mau ikutan silahkan. Kalau memang naik lanjut aja. Dengan trendness 11% yang lumayan ya. Jadi Pegas boleh silahkan. BBRI juga sudah ya tadi. Antam juga sudah. Mika nih dari Pak Purwanto. Sorry. Kok Antam? Mika. Nah, Mika ini oke banget deh sideways tapi konsisten nih. Dari dulu kita lagi tunggu terbangnya di main powernya besar nih. Ada sesuatu yang membuat big player-nya terus akumulasi ya. Biasanya begitu terbang kencang nih. Jadi boleh dipantau, dikumpulin ya. Begitu dia koreksi, kumpulin ya. Oke, itu untuk Mika. KF sudah, SSIA. Masih ada 3 hari nih bagi big player untuk tarik harga ke atas. Mudah-mudahan koreksi ini menghasilkan rebound besok. Atau kalau belum juga kesempatan beli ya. Karena masih bisa 3 hari lagi dia akan ditarik ke atas. Oke, itu untuk SSIA. Berikutnya dari Pak Nasrun, SMRA. 1, 2, 3, 4. Sudah expire hari Jumat. Berarti yang kita tunggu hanya bottom fishing. Dan ternyata ini sudah terjadi ya, kena di support. Jadi Senin kita lihat dulu. Kalau dia turun ke 610 atau di atasnya dikit baru kita ikutannya. Selain itu jangan dulu. Atau kalau MMR naik. Nah kita lihat nih 635 sudah dekat nih. Jadi kelihatannya boleh dipantau nih. Kalau naik MMR-nya baru kita ikutan. Dengan trading day lumayan ya 18%. Oke, SMRA silahkan. Turun lagi. Masih bahas yang tadi mentok. Turun lagi. Oke, ALI dari Pak Toto. Wah ini keren nih. Boleh nih langsung ikutan nih ALI. Masih ada 4 hari big player untuk tarik ke atas. Dan ini demand powernya besar ya. Ini semua juga demand power. Belum ada tanda-tanda dia jualan nih. Silakan ALI yang mau ikutan. Berikutnya dari Pak Nimisius RMBA. Ini sudah expire ya sejak hari Kamis. Dan yang bottom fishing di sini harusnya sudah jualan hari Jumat. Maka Senin yang kita tunggu adalah bottom fishing ya, seperti di sini. Jadi jangan dulu ya masuk ya. Dan kelihatan hari Senin akan ada resisten baru di 675 ya karena volumenya nih. Kalau dia naik ke atas 675 plus 1%, maka ini akan naik baru kita ikutan juga ya. Jadi seperti biasa 2 peluang bagi kita kalau bottom fishing atau kalau MMR naik peluang kita untuk ikutan masuk. Tower sudah, INDF. Nah, ini bottom fishing. 2 hari kemudian kita jualan. Kayaknya sudah nih tadi nih. Berarti Selasa sudah harus jualannya. Oke. Dari Pak Santoso,
Dari pembicaraan sih banyak bandar sudah buang barang karena pasien COVID sudah nambah terus. Bisa jadi ya karena COVID ya. Yang jelas memang bandar sudah banyak banget dari tadi kita lihat jualan. Maka kita harus lebih selektif ya. Untung ada AMTA bisa selektif. Berikutnya Bu Kety, luck. Ini juga jangan ya. Setiap rebound kita anggap jebakan Batman. Berikutnya dari Pak Lukman, Wika. Wika, nah ini dia sudah kena support nih. Jadi Selasa sudah harus jualan bagi yang beli di support ya. Yang mau beli jangan dulu karena dia sudah cukup jauh naiknya. Dan resistance big player juga masih jauh ya untuk membuat MMR-nya naik. Jadi ini hanya khusus untuk yang sudah buy on weakness di hari Jumat kemarin karena harga kena support. Jadi yang belum punya barang jangan dulu. Oke, berikutnya dari Pak Frankie. Wah, banyak banget nih Pak Frankie. Indi. Tapi kebetulan beberapa sudah nih dibahas nih. PTBA, Adro sudah ya. Nah, untuk ini Pak Frankie ini ada perang bandar ya. Pak Frankie ada perang bandar, jangan dulu. Belum sampai, coba kita hitung. Baru 3 hari sudah ada yang jualan. Ini biasanya kita anjurkan untuk lari ya. Walaupun ada yang masih yang baru-baru ini beli sudah 1, 2, masih 2 hari lagi, tapi semua dimentahkan oleh dia yang berturut-turut jualan terus. Jadi jangan dulu ya untuk ini, kecuali hari Selasa ada yang memang naik lagi baru ya. Atau hari Senin ada yang memang naik lagi, dalam arti yang dia berbalik-balik badan baru boleh. Tapi kalau yang naik yang lain dia belum balik badan, jangan dulu ya. Oke, itu untuk Indi. PTB sudah, MBAP nih belum nih. Oh ini jangan ya, jangan. Ini bandarnya cuma main sekitar nggak sampai seminggu, setelah itu nggak tahu dia diam. Mendingan kita lihat yang lain. Oke, enough sudah. CSRA belum nih. CSRA ini one day trading waktu hari Jumat. Jadi harusnya sudah jualan ya. Yang kita tunggu adalah 2 ya, bottom fishing atau MMR naik lagi. Jadi pantau dulu CSRA, jangan langsung masuk. Inco sudah, nah bull yang belum nih. Bull yang nanya nih di private nih, Bapak AZ inisialnya. Bull di sini one day trading ya, waktu ditarik ke atas ini. Waktu ditarik ke atas ini sehingga membernya flat lagi. Kemudian waktu dia rebound, di sini one day trading lagi sehingga dia flat lagi, maka bagi yang agresif tentu tidak akan beli dulu ya. Sudah jualan di hari-hari one day trading itu. Tapi bagi yang buy and hold lama, ya mungkin sudah ikutan di sini waktu entry dan tunggu sampai candlenya merah lagi. Tapi untuk yang agresif jangan dulu. Tradingnya sih oke ya, cukup menggiurkan 18%. Silakan pilih tergantung karakternya, buy and hold lama atau agresif. Berikutnya MDK. MDK udah belum ya? Coba MDK. Oh ya jangan ya, semua jualan. Astra juga sudah. ITMG kayaknya belum nih ITMG. Nah ITMG masih 3 hari lagi nih, masih mau ditarik ke atas dan kelihatannya bisa nih ditarik karena sudah dekat resistance big player ya 8.600 plus 1% ditembus, ini akan naik lagi entah yang mana. Jadi boleh silakan nih yang mau ikutan ITMG masih 3 hari lagi, mudah-mudahan sebelum itu naik lagi MMR-nya. Oke, berikutnya RALS dari Bu Reni. Nah, RALS ini sudah lama expire, dia kena di support lalu ditarik lagi ke atas, tapi kita ingat ya, ini sudah sempat cukup jauh. Jadi mesti hati-hati nih. Bagi yang sudah beli sini mungkin jualnya hari Selasa, bagi yang belum mendingan jangan ya. Jangan karena kita khawatir dia akan akhirnya jebol ke bawah ya. Ada beberapa yang menjadi calon selling pressure seperti di sini ya. Kita khawatir nih jadi calon selling pressure nih besar sekali. Jadi mendingan jangan dulu. Tekim sudah, bull yang belum nih.
Oh, bull udah ya tadi ya. Oke. Jadi tinggal tunggu 2 ya. MMR naik atau bottom fishing. BBRI sudah, BMRI mungkin yang belum. Ini juga ada di support, dia sudah lama expire. Hari Selasa berarti sudah harus jualan bagi yang beli dari Jumat, tapi bagi yang mau coba di hari Senin masih dekat support, silahkan jualnya hari Selasa atau Rabu ya. Hati-hati kalau jebol ke bawah support sehingga MMA-nya turun. Meskipun belum kelihatan banget tanda-tandanya. Oke, LAK sudah ya. LAK sudah tadi. ACST nih yang sempat ramai nih gara-gara red issue. Di chart lain ini pasti beda dengan chart AMTA. Di chart lain entah kenapa mereka tidak adjust ya. Waktu tanggal 27 harganya masih di sekitar 510 ya close-nya. Entah kenapa. Padahal pengumuman BEJ yang sudah saya broadcast tuh menunjukkan dia harusnya sudah di adjust ke sekitar 290 ya, 289, 290 kalau dibulatkan ke fraksinya. Jadi sebetulnya seperti di sini nih. 290 nih harusnya close-nya sehingga sebetulnya dia naik. Nah, kalau naik kan sebetulnya ada kesempatan take profit nih bagi yang mau take profit karena khawatir sahamnya kan baru mulai liquid ya, sebelumnya kan nggak liquid. Jadi masih bisa untung. Tapi bagi yang pakai chart lama di mana harganya masih di atas di 510 yang tanggal 27 turun ke bawah pasti pada segan untuk cut loss. Udah keburu jauh. Jadi ternyata makin turun lagi. Jadi mereka sebetulnya merasa ruginya makin gede ya. Jadi kalau chart nggak adjust gitulah hasilnya bisa mengkacaukan keputusan trading. Oke, bagi yang menggunakan AMTA sebetulnya kalau sudah melihat seperti ini juga jualnya mungkin pada waktu melihat bahwa dia, coba kita lihat nih, dia 16M tapi sebelumnya coba cek 3,52 ya, jadi sebelum itu dia semua nggak liquid, baru liquid belakangan gitu. Jadi semua ini harus membuat kita cukup hati-hati. Apalagi waktu terjadi di sini nih, ini kan sebelum mengerikan walaupun bandarnya belum jualan ya, dan kelihatannya memang belum jualan nih bandarnya nih. Entah kenapa dia biarkan turun, dia belum rugi juga karena dia belinya di sekitar sini nih. Di sekitar candle ini dan ini dia masih belum rugi ya. Nah kalau misalnya dia memang nggak mau rugi, dia harus tarik harga ke atas. Tapi kalau dibiarkan turun ke bawah ya, ini kayaknya ARB semua nih. Kalau dibiarkan turun ke bawah ya dia pasti rugi. Nggak tahu kenapa. Ada juga sih bandar-bandar yang bisa rugi. Apa mungkin bandar juga kecelek dengan harga di chart online tradingnya? Nggak jelas. Yang pasti chart AMTA nilai yang benar. Oke, berikutnya JAST. Nah, ini 3 kelompok jualan, jadi jangan skip aja BJTM. BJTM, waduh banyak banget ini bottom fishing, tapi belum bottom fishing yang mengkhawatirkan karena tidak turun ya harganya, tapi di sekitar level yang sama dan memang kebetulan dekat di support. Kalau untuk beli lalu jual di hari kedua, mungkin di harga open misalnya itu masih ada profitnya dikit, tapi dikit sekali, mungkin hanya 2%. Nah, yang bottom fishing di hari Kamis atau Jumat karena kena support, ya harusnya jual di hari Selasa atau Rabu ya. Tapi kalau yang memang turun, tetap mutlak harus lari. Oke, berikutnya Pura. Pura termasuk melelahkan ya nunggunya. Walaupun dia tetap konsisten ya, setiap kali ada harga ke bottom fishing atau support, dia akan rebound. Nah, ini untuk Pura, kita harus hati-hati juga, karena harga sudah walaupun belum cukup jauh ke bawah support ya. Kita harus hati-hati begitu dia confirm di penutupan MMA-nya turun, kita harus lari. Walaupun kecil kemungkinannya karena rugi big player-nya kalau dia lari di level-level ini ya. Oke, itu untuk Pura. Trend ini masih oke, 20%. Saya juga masih hold. Kalau memang turun dan dia beres, ya saya berarti loss juga tuh. Oke, Excel. Excel jangan, semua sudah jualan. Kita skip HKMU. Ini juga 3 kelompok sudah confirm jualan, skip aja. Selling pressure-nya mengerikan sekali itu. BBNI.
BBNI, udah tadi ya, masih ada 4 hari big player untuk tarik ke atas. Jadi silakan yang mau ikutan. Trading Indonesia ya cukuplah 12%. BMTR kayaknya udah tadi. Ini udah terlalu banyak, saya udah lupa ingat mana sudah, mana belum. Oh ini jangan ya, semua sudah jualan. MDKA, udah atau belum nih, saya juga udah lupa. Oh ya, semua sudah jualan, jangan skip aja. BMRI udah tadi, CTRA nih mungkin belum. CTRA harus jual Selasa ya, bagi yang sudah bottom fishing hari Kamis. Setelah itu tunggu aja. Bottom fishing juga udah mulai kurang menarik nih. Jadi yang belum punya posisi jangan dulu ya. Jangan dulu. BMTR sudah, BBKP udah belum ya? Udah ya kayaknya tuh. Ini udah mulai gosong nih kepala nih. Udah kebanyakan, udah susah diingat mana sudah mana belum. Oke, LSIP. Nah, ini ada one day trading waktu hari Rabu ya. Nah, setelah itu hari Kamis one day trading langsung ditarik turun. Jadi harusnya sudah nggak ada punya posisi bang agresif. Bagi yang buy and hold lama pasti boleh hold sampai candle merah. Nah, yang agresif jangan dulu kecuali MMR naik atau ada bottom fishing-nya. Kayak dua kemungkinan itu di LSIP untuk yang agresif. JAST juga kayaknya sudah tadi. Iya, sudah. Sentrin ya. Sentrin kelihatannya. Nah, ini sentrin nih. Oke nih. 1, 2, 3, 4. Nah, Senin sudah nggak ada perang bandar nih. Jadi bagi yang memanfaatkan yang beli di hari Jumat silahkan ikutan. Demand powernya gede banget ya. Selling pressure-nya kecil ya. Jadi mungkin itu menyebabkan kita masih bisa mengharapkan dia bergerak naik dengan tradingnya sangat menarik nih 21%. Wah ini yang beda sendiri ini dibandingkan saham lain nih. Bagus nih, boleh diikutin Sentrin tapi coba cek. Aduh, sayang ya, 3,7 miliar. Jangan gede-gede kalau mau trading di Sentrinnya. Dia nggak terlalu liquid. Oke, berikutnya TK HMSP udah, KBLI coba. Belum ya. Oke, ada jebakan Batman tuh. Friend, nih belum nih. Iya, belum juga ya. Masih diam big player-nya. Breeze kayaknya udah ya. Oke kan Breeze kan. Iya, udah tadi oke. Innov. Oh, saya baru dengar Innov. Wah, jarang banget dibuka nih Innov. Widih. Mungkin ini karena kenapa jarang nih, karena menyeramkan catnya. Selling pressure juga gede banget, jadi jangan dulu ya. Coba lihat, penasaran saya berapa liquid sih. Waduh, nggak cuma 200 juta per hari, jadi sangat tidak liquid. Saya anjurkan jangan. UNVR sudah. UNVR sudah. Nah, JSKY ini. Oh, dulu JSKY sempat favorit. Zaman-zaman dia. Gorengan oke, sekarang nggak tahu gimana nih. Yang trading di sana tukang bajai. Bandar teri. Nah, ini sering one day trading saat berturut-turut hari tanggal 28, tanggal 31. Nah, setelah itu berhenti ya. Dia tidak buy and hold, makanya ini flat terus. Berarti kita hanya menunggu bottom fishing ya. Bottom fishing yang pertama ini kurang oke, tapi kita bisa hold karena muncul bottom fishing kedua dan harusnya Jumat sudah jualannya karena sudah 2 hari. Oke, nah Senin pantau kalau dia tembus 120% baru ikutan kita beli, dan ingat siap-siap untuk ikutan one day trading karena memang dia sukanya one day trading. Ini dulu sempat favorit nih, dia gorengannya oke. Setelah itu turun jauh, baru sekarang kedengaran lagi dari Pak Adi Chan yang membuat saya dengar lagi. Oke, berikutnya PH dari Pak Aman. Masih aman Pak di sana Pak? PH. Semua sudah jualannya, jadi nggak aman Pak.
Aman. CPIN. Wah, sudah expire ya, sudah lewat 5 hari kelihatannya. Jadi kita tunggu bottom fishing atau seperti ini nih, yang hari Jumat sudah beli di spot ya. Kan dia sempat kena spot, lalu rebound, yang sudah beli di situ jualnya hari Selasa ya. Yang belum punya barang berarti jangan dulu, tunggu sampai ada bottom fishing atau jauh sih MMR-nya ya. Untuk naik resistance big player masih jauh. Jadi yang belum punya barang jangan dulu. Berikutnya WIIM. Nah ini oke juga nih. Oh mirip-mirip ya kayak dia ada bottom fishing. Sorry Eyang, minum dulu ya. Kebanyakan ngomong. 8 menit lagi, Pak Angelo. Gatel. Angelo, Ya Yang. 8 menit lagi. Berapa menit lagi Yang? 8. Ya siap. 8 ya? Ya. Ya oke. Berarti harus jual hari Selasa nih bagi yang sudah beli hari Jumat. Hari Selasa pas, oh enggak, masih bisa tahan sampai Rabu ya. Ini masih 2 hari, tahan sampai Rabu. Kalau sampai hari Rabu memang tidak naik, jual ya di hari Kamis. Tapi kalau naik ya di hold ya. Kelihatannya sih oke nih. Ini cukup mantap seperti sentrin tadi, cuman ini mungkin lebih liquid jauh ya. Coba lihat 25M ya, lebih liquid ya. Oke, silakan yang mau ikutan WIM. Piva dari Bugatti. Oh, jangan dulu. Tapi boleh dipantau karena trade Indonesia menarik banget nih. Hampir 40% dan sudah dekat resisten big player ya. Pantau aja dulu nih. Pantau aja. Jangan langsung masuk. DSNG. Nah, ini kita tunggu bottom fishing ya. Sudah lama expire. Tunggu sampai bottom fishing atau kena di spot baru kita beli dan jual 2 hari kemudian. Oke, Kija. Kija ini nggak ketangkap ya. Dia baru kelihatan ya, dia one day trading langsung diajar ke bawah, sadis juga nih big playernya. Jadi kita mungkin tunggu sampai bottom fishing ya, seperti di sini ya. Seperti di sini dia ke spot. Ini sebenarnya angka 1 juga bukan muncul di closing ya, tapi muncul di bawah ya. Waktu muncul di bawah ini sudah muncul, jadi nggak tunggu penutupan. Nah jualnya 2 hari kemudian ya mungkin profitnya dikit ya, karena tradingnya cuma 11%. Nah waktu hari Jumat ada one day trading yang sadis ya, serem banget nih. Mungkin juga profitnya nggak gede nih karena kayak gini one day tradingnya. Jadi untuk Senin jangan masuk dulu, pantau ya MMR dan bottom fishingnya. SMGR udah belum ya? Masih ada 2 hari nih, 1, 2. Ya 2 hari pas dengan bottom fishing perhitungannya. Jadi kalau misalnya hari Selasa tidak kemana-mana, siap-siap jualan ya. Tapi kalau memang naik lagi ya di hold. Oke. Asri. Nah ini bottom fishing atau band weakness di support nih. Bagi yang mau coba spekulasi, kenapa spekulasi? Karena dia sudah sempat tembus ya spotnya, tapi ditarik ke atas lagi. Yang mau spekulasi beli Senin di open, kalau harganya nggak jauh-jauh dari 121 ya, jual di hari Selasa ya. Tapi bagi yang sudah beli dari Jumat, ya benar jualnya hari Selasa juga. Oke. JSK sudah, Pak Adi. Ini apa saya ketarik ke atas lagi? Oh, BSDE coba. Nah, BSDE ada bottom fishing. Jadi jualnya harusnya hari Senin. Ini kayaknya juga sudah nih. Nah, setelah itu jangan ngapa-ngapain lagi ya. Ini dia sudah lumayan sempat jauh kesempatan sebenarnya untuk tutup posisi nih hari Senin nih. Dia sudah sempat tembus jauh nih. Jadi jangan ya BSDE. Berikutnya Akra. Akra jangan ya, 2 kelompok jualan. Akan selalu ngaruh.
WM sudah, Ali sudah, SMGR sudah, Pure belum nih. Pure Senin sudah harus jualan nih bagi yang sudah bottom fishing di hari tanggal 3 hari Kamis, lalu mungkin yang beli di hari Jumat, mendingan jualnya Senin ya, ini sudah sempat tembus nih. Kita ngeri ini hanya kesempatan, hanya tarik ke atas supaya sempat jualan di harga lebih mahal, lalu nanti dia akan turun mulai Senin. Jadi Senin ini kesempatan terakhir untuk jualan. Jangan dulu. PTB sudah, PTPP sudah. Tawar nanti bisa lihat di rekaman Pak Nadi di Facebook. Nanti saya akan posting juga di grup di rekamannya yang saya pasang di channel YouTube. Sudah ada timestampnya, jadi nggak perlu cari-cari lagi. Berikutnya Bird. Ya, satu kelompok jualannya, jadi jangan. Dia turunnya konsisten. Habis Bird, SMRA sudah, Antam sudah, Itik nih belum. Itik juga jangan ya. Berikutnya GGRM sudah, Bumi. Ada yang tanya Bumi, Pak. Tapi nanyanya bagus nih, berani masuk? Saya jawab enggak. Bumi enggak. Yang Tapi masuk kalau mainnya dengan chat, tapi semua orang pasti nggak berani masuk Bumi ya. ya. Yang ada dimasukin ke Bumi yang kena COVID. Aisyah sudah belum ya? Ini Aisyah terakhir nih yang tumben nih bisa ke cover semua. Nah Aisyah one day trading nih, one day trading. Nah untuk yang kayak begini ini kan sebenarnya gede banget ini apa trading Indonesia di 2 hari ini. Itu memang mutlak harus pakai chart intraday. Nah di grup premium gitu sering kita pakai chart intraday untuk trading scalping di saham-saham yang memang bisanya lihat di chart intraday. Jadi walaupun dia lagi bearish ya, tapi kalau memang ketemu selama intraday itu dia mau rebound sedikit dengan profit lumayan karena trading range besar, kita masih bisa. Seperti Aisyah nih saya sempat juga nih profit karena dari chart intraday-nya. Tapi bagi yang one day trading sebenarnya sih sempat juga profit ya. Di hari Jumat misalnya nih. Dia sejak 188 sudah naik MMA-nya lalu sekitar 240 kalau nggak salah. Enggak 230. Ini MMR flat lagi. Nah, itu kesempatan jualan tuh. Lumayan profitnya. Gede. Oke. LQ45 nggak bisa dibaca ya oleh AMTA karena volumenya itu dalam bentuk lembar saham bukan dalam bentuk value. Jadi ya belum ya. Tapi kalau IHSG dia sudah dikonvert oleh AMTA menjadi value sehingga bisa dibaca oleh bandarologi ya. Dan ketangkap memang mengarah kepada kurang bagus nih. Ya yang ini ada pertanyaan dari Pak Santo, besok pre-opening diberlakukan lagi. Saya nggak tahu apakah ngaruhnya karena pre-opening sehingga big plan-nya mulai mundur ya. Nggak jelas penyebabnya apa. Tapi yang jelas kurang untuk saat ini belum menjanjikan ya. Satu lagi deh, best dari Pak Hadi. Nah, bottom fishing ya, berarti Senin sudah harus jualan. Bagi yang agresif. Bagi yang buy and hold lama, tunggu sampai candlenya merah. Jadi itu saja untuk best, 16% lumayan. Ya, yang berhasil nih kita cover semua pertanyaan saham. Baik, terima kasih. Halo, Yang. Ya, kedengaran sekarang? Halo? Kedengeran ya. Ya, kedengeran, Yang. Terima kasih Pak Angelo yang buruan foto barang lah ya. Foto barang dulu sebelum penutupan udah pada kabur tuh. Analisanya jangan pada keluar dulu. Woi. Woi, jangan keluar dulu. Atau foto barang dulu kan saya ada analisa yang bagus sekali. Yang keluar rugi. Halo, ayo foto barang dulu ya. Silakan Angelo, foto barang dulu. Ya. Oke, ini kameranya belum nyala semua nih. Bu Carla mau nih, Oke.
Oke, Oke, siap ya. Masih bermunculan nih kameranya. perlu kamera saya belum muncul nih. Oke, masih bermunculan. Sebentar. Waduh, Pak Abdillah pakai waduh di pantai. Dia pantai air. Pak Abdillah di pantai air. Pak Purwanto pantainya sama dengan Pak Abdillah. Mesti backgroundnya sama tuh. Oke, siap semua. Lihat kamera 1, 2, 3. Iya. Oke, saya simpan dulu ya. Waduh, lemot lagi simpannya. Sebentar ya. Soalnya Pak Nelson pas lagi merem nih. Pak Nelson Riyadi. Bentar. Waduh, oke. Siap ya, 1, 2. Wah, masih bermunculan nih kameranya. 1. Wah, sebentar, agak berat. Oke, ya. Ini mungkin karena pada keluar jadi ini ya, jadi bergeser terus. 1, 2, 3. Ya, nggak nongol semua kameranya. Karena refresh terus. Oke, makasih semua. Selamat malam. Untuk keren di fotonya. Makasih. Oke, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Tradingnya lebih hati-hati ya dalam minggu depan ini, seminggu ini. Iya, terima kasih Pak Anjelo. Sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pak siapa tadi? Terima kasih ya, terima kasih Pak Angelo. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Halo. Si Pak Angelo, masih yang Sama-sama Pak. Pak Purwanto ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Bu. Makasih Eyang. Makasih Pak Angelo. Ya Bu Sisil, sama-sama. Makasih Pak Angelo. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu.